Karena di absen. Menambahkan terkait endokrin dari klinisi. Sudah, klinisinya sudah Dokter sudah. Saya yang lab. Jadi untuk yang lab ini nanti lebih banyak teknis lab ya, karena kan kalau klinisi nanti analisisnya, pemeriksaan fisiknya gitu kan. Tapi kalau lab, pemeriksaan laboratoriumnya sudah ini kan diajari tentang endokrin reproduksi. Kalau klinisi sudah kan? Belum. Yang sudah apa? Endokrin apa? Metabolik, tiroid, paratiroid gitu. Yang gonad sudah. Gonad itu isinya dari oksin harusnya loh ya. Belum tapi ya. Jadi ini LO-nya hari ini sama besok. Cuma besok nanti akan diajari oleh Dr. Omni ya, bukan oleh saya. Jadi kita bagi tugas. Nah, untuk yang saya nanti akan dimulai dengan akses hipotalamus hipofiser, kemudian adrenal dulu. Nanti yang besok baru sisanya ini tiroid, paratiroid, pankreas lebih mudah. Untuk tiroid, paratiroid, DM itu lebih mudah. Nah ini kita yang agak susah dulu ya, karena jarang pemeriksaannya dan pasiennya juga jarang. Nah ini level kompetensi kalian nanti sebagai dokter umum. Yang untuk endokrin itu DM wajib ya, KHS, KAD, hipoglikemik, kemudian tiroid ya, kecuali hipoparatiroid atau hipotiroidism. Ini kalau hipotiroid itu kaitannya sama bayi baru lahir dengan kelainan hipotiroid kongenital. Nah itu rujuk aja ke dokter. Kemudian edisi disease. Nah yang kompetensi 4 hiperuricemia, sering meluap yang di usia KPPD sampai membuat riset untuk hiperuricemia. Jadi harus paham terapinya apa, kemudian follow up-nya untuk edukasinya apa, seperti itu. Jadi kita bahas dulu endokrin ya secara umum. Tubuh itu diharapkan bisa menjaga keseimbangan. Nanti dibayangkan seperti jungkat-jungkit gitu ya, lurus, seimbang, lurus, tidak jungkit ke kiri atau tidak jungkit ke kanan, jadi harus seimbang. Jadi perubahan lingkungan, perubahan internal, eksternal itu tubuh harus menyesuaikan. Nggak bisa kalau tubuh itu diminta mendadak ya, misalnya tiba-tiba mau lari olahraga 10 kilo, nggak bisa. Tiba-tiba ikut maraton 50 kilo, bisa di jantung itu. Jadi harus pelan-pelan. Itu namanya menyesuaikan diri. Jadi apapun itu yang terlalu berlebihan, tubuh nggak akan bisa mengcover. Pelan aja. Kalau mau diet pun juga pelan-pelan. Dietnya
sampai tubuh itu lupa bahwa kita memanipulasi tubuh kita sendiri. Itu yang disebut penyesuaian. Jadi ada dua prinsip saraf atau endokrin. Saraf itu dari sinyal-sinyal listrik, potensi tekanan seperti itu ya. Kalau endokrin nanti ke hormon. Nah, endokrin ini nanti istilahnya kita harus paham dulu apa itu autokrin, isokrin, parakrin gitu. Kalau auto ini kita bayangkan selnya itu satu ya, diproduksi oleh diri sendiri untuk kita sendiri, sehingga selnya satu ya, nano sendiri, panen ya, makan sendiri gitu. Tapi kalau isokrin itu simbiosis antar sel, saling menguntungkan. Kita punya sahabat, nah itu isokrin, saling menguntungkan. Sahabatnya ini pintar, misalnya pintar matematika, satunya pintar IPS, ya udah contek-contekan, pas matematika nyontek dia, pas IPS nyontek dia, nah itu ganti-ganti, itu istilahnya saling menguntungkan ya, isokrin. Kalau parakrin itu dibuat oleh sel yang spesifik untuk sel yang lainnya, tapi deket aja, jadi nggak bisa dipagari gitu ya. Aku maunya hanya untuk teman dekat, nggak mau tak kasihkan ke orang lain. Nah, itu parakrin. Nah, yang endokrin itu bisa ke tempat yang jauh, misalnya otak sampai ke gonad. Kalau dipikir otak ke gonad itu berapa kilometer itu jauhnya ya. Otak ke mana lagi, pankreas gitu ya, atau ke tiroid, itu kan melalui organ cair. Nah, itu yang disebut endokrin. Jadi hormon endokrin ini mengatur aktivitas sel yang berbeda dalam organisme multiseluler. Fungsinya apa? Banyak sekali. Jadi kalau kita istilahnya gangguan hormon ini gitu, itu hampir kayak autoimun. Ada gangguan terhadap keseimbangan tubuh, medio interior ini keseimbangan tubuh ya, aldosteron, ADH, stres ya. Stres ini juga hormon, ACTH, hormon prolaktin atau pertumbuhan, growth hormon ya. Ada hormon pertumbuhan terganggu ya, nggak bisa tinggi atau malah kelebihan, jadi raksasa, giant. Atau reproduksi, cowok testosteron, cewek estrogen ya. Nah, ini hormon-hormon ini nanti yang akan mempengaruhi kehidupan kita secara umum. Adanya di otak kecil ya, paling sebiji jantung ayam itu ya. Kalau kita lihat hipofise ya, tapi dia mengatur keseimbangan seluruh tubuh. Nah, kita harus paham dulu struktur kimia hormon itu. Apakah dia hormon protein, steroid, atau apa? Kalau protein, dia tersusun dari asam amino dan molekulnya lebih besar ya. Kita bisa periksa ya protein-protein seperti contohnya growth hormon, prolaktin, FSH, RHDSH, atau insulin. Ini yang dari pankreas. Tapi kalau steroid, dia butuh kolesterol sebagai bahan dasar atau siklopentana penatren. Nanti ada siklusnya sendiri, siklus pembentukan steroid. Contohnya apa? Testosteron, estrogen, atau kortisol. Kortisol dari korteks adrenal. Nah, itu dari steroid, hormon steroid. Kemudian ada juga yang tirosin, derivatnya itu dari tirosin atau fenilalanin. Contohnya apa? Katekolamin dari medula adrenal atau dari tiroid ini, tirosin dan iodotiramin. Itu derivat dari tirosin, turunannya tirosin. Jadi itu tiga struktur kimia hormon. Sehingga kaitannya ke mekanisme kerja hormon. Ada yang water soluble, ada yang nanti lipid soluble. Jadi hormon yang water soluble itu apa? Dia tidak bisa menembus sel, sehingga hormon ini ada reseptor di membran, karena nggak bisa nembus ya, artinya ada tembok misalnya ya, karena dia water soluble, ada reseptor di samping temboknya itu, sehingga kalau ada kerusakan reseptor tadi ada penjaga reseptor kita akan menjaga ya, di sana ada penjaganya ya.
Ya, contohnya hormon peptide, protein. Nah, membran selnya ini lipid bilayer, jadi ada dua lapis lipid. Kemudian setelah terikat, ya tadi ada penjaga reseptor di pintu dekat membran. Setelah terikat, reseptor ini akan memacu second messenger atau AMP siklin atau IMCA sehingga terjadi aksi intraseluler. Itu mekanisme dari water soluble. Nah, kalau lipid soluble dia bisa menembus membran sel, jadi nggak perlu reseptor karena tadi membran sel itu kan lipid bilayer ya, dua lapis lipid. Nah, kalau dia lipid soluble ya tembus aja, namanya dia juga sama teman ya. Ada temen di situ lipidnya, nah hormon yang lipid soluble 12 saja kan sama, nggak perlu reseptor. Nah, reseptornya ada di mana? Ada di sitoplasmik, langsung mempengaruhi nukleus, jadi langsung ke inti sel, langsung mengekspresikan hormon melalui mRNA ini di dalam sel. Ya, dia nggak perlu membran. Seperti itu, membran sel itu nggak perlu. Kalau endokrinologi secara umum itu ilmu yang mempelajari hormon. Ada banyak, ada 10 ya. Hipotalamus di atas ini di otak. Ini semuanya ini di otak. Hipotalamus, hipofise, pituitari, dan pituitari inilah yang tadi kayak jantung ayam tadi. Kecil banget jantung ayam. Pernah makan jantung ayam? Nggak pernah. Pas di Nepelwati itu loh, Nepelwati itu kan ada cemilannya. Nah itu tuh jantung ayam itu. Nggak sadar ya kalau makan jantung ayam itu. Terus ada gonad. Gonad itu kalau cowok testis, cewek ovarium. Ini cewek, kalau cowok testis ini, ya, ovariumnya yang tinggi ini. Terus ada pankreas untuk insulin. Pankreas, mana pankreas? Gak ada ya pankreas ya. Kemudian korteks adrenal di suprarenal, di atasnya renal ini supraadrenal. Ada tiroid, paratiroid, di sampingnya tulang, mame, tubulus ginjal, di ginjalnya ini dari ginjal. Jadi hampir seluruh tubuh itu nanti ada peran dari hormon-hormon yang akan mengeluarkan produk-produknya sesuai organ yang dituju. Oh ya. Jadi ada poros hipotalamus, hipofise, dan target organ. Ini ada adrenal, tiroid, gonad, liver ke tulang ya, sama mami. Jadi istilahnya tuh keseimbangan. Jadi misalnya gini, hipotalamus akan di sel dan CRH, kortikotropin releasing hormone, akan mengeluarkan kortikotrop berupa hormon yang tropik ini, ACTH. Dia akan ke target organ adrenal. Nah, kalau ACTH-nya ini berlebihan, otomatis kortisolnya kan juga berlebihan ini yang diproduksi karena ACTH-nya naik. Dia akan ada feedback negatif, mengurangi. Dia akan ke otak, aku kebanyakan ini kortisolku, tolong kurangi dong. Maka kortikotropinnya akan mengurangi hipofise agar ACTH-nya diproduksi rendah. Demikian juga CRH, kortisol di darah kebanyakan, jangan produksi banyak-banyak. Yaitu sama kayak pabrik ya. Pabrik itu kalau misalnya konsumennya nggak beli, kira-kira pabriknya itu produksi terus nggak? Jangan berhenti. Karena di pasaran ini banyak produknya lah. Kalau diproduksi terus untuk apa? Boros kan? Akhirnya di stop. Stop produksinya dari mana? Dari atas. CRH tutup, di hipofise ini juga ACTH-nya akan tutup. Sehingga menghabiskan dulu kortisol yang ada di jaringan. Demikian juga tiroid, nanti kaitannya hormon tiroid akan mengeluarkan T3, T4.
Nah, kalau yang tulang IGF-1 ini, growth factor ini, growth hormone ini juga dia kan kalau kelebihan akan meminta GHRH atau bila di tulisannya akan produksinya turun. Kemudian juga yang nanti di prolaktin, ya itu juga itu mekanisme secara umum. Sehingga kalau ada ketidakseimbangan penyakit ini nggak akan bisa seimbang. Contohnya hipertiroid. Hipertiroid itu T3 T4-nya akan tinggi terus. Dia sudah minta TSH agar turun, nggak bisa. Namanya juga ada sakit ya. Istilahnya kebajut sakit. Makanya sebelum jadi kebajut jangan sakit, jangan sampai sakit ya. Sebelum misalnya batuk berat, ya jangan minum es gitu ya. Jangan coba minum es dulu kalau memang alergi misalnya. Karena ini tubuh akan ada keseimbangan, tapi kalau pas benar-benar sakit, tubuh akan berhenti, stop walaupun apapun itu yang terjadi. Dan di hipotalamus dulu itu ini merupakan hormon peptida ya. Secara umum kalau dites langsung itu belum bisa dengan tes dinamik. Tapi kalau mau periksa yang di serum bisa. Contohnya pakai TRH itu kalau kita minta kolek bisa. Jadi TRH ini tripeptide tugasnya mengatur hipofise. TRH kan tadi di hipotalamus ya. Hipofise mengeluarkan TSH. Kalau GnRH ini 10 asam amino ya. Dia gonad. Jadi kapalin itu gonad. Kalau gonad itu kan untuk kelamin. Dia akan mengeluarkan FSH agar nanti di target organ gonadnya mengeluarkan testosteron atau kalau cewek tadi estradiol. Kemudian CRH, kortikotropin ini pengeluaran ACTH. Nah, inhibiting namanya juga inhibit. Inhibit itu apa? Menghambat. Jadi growth hormone ini kan untuk pertumbuhan ya, tapi ya jangan berlebihan. Anak-anak itu kalau growth hormonnya berlebihan nanti dia bisa gigantisme ya, dia bisa tumbuh tinggi terus. Nah, itu harus dihambat dengan somatostatin atau GHRI. Kalau prolaktin ini juga sama, prolaktin kan untuk menyusui ya, terutama untuk laktasi. Itu juga kalau laktasi terus kan ya nggak mungkin ibu menyusui, pasti akan dihambat. Nah, dengan cara pengeluaran dopamin. Jadi ini satu-satunya hormon aminoglycerin yang ada di thalamus, satu-satunya ya. Nah, ini dua hormon ini yang mengerem pengeluaran GH ataupun prolaktin. Nah, di hipofise, makanya tadi saya menyebutnya kayak jantung ayam ya. Udah lihat ya di anatomik, pernah lihat hipofise? Nah, itu dia organ sentral sistem endokrin. Sehingga kalau di hipofise yang jantung ayam itu ada kerusakan salah satu hormon, padahal semua hormon ada di situ. Misalnya ada adenoma, tumor, udah itu nanti repot banget. Bisa kemana-mana penyakitnya. Jadi ada tiga, ada hipofise yang di depan, anterior, belakang, atau di tengah. Nah, yang di depan apa aja? TSH, FSH, LH, ACTH, GH, prolaktin. Kalau posterior apa saja? ADH, oksitosin. Kalau ini mah hafal mati aja ya. Maksudnya kan ini nggak bisa di logika mana yang anterior, mana yang posterior, ya misalnya ya di hafal mati. Dan untuk penilaian fungsi hipofisenya bagaimana untuk memastikan anteriornya baik? Tadi anteriornya kan yang ini ya, TSH, FSH, LH, ACTH, GH, prolaktin, kecuali ADH sama oksitosin. Kuncinya tumbuh normal. Jadi kalau orang manusia tumbuh normal, oh berarti fungsi hipofise anteriornya bagus. Karena apa? Ya karena TSH normal, tiroidnya normal, paratiroidnya juga sama. Metabolisme tubuh dari supal ke tsunami, sperma normal, ovulasi bisa melahirkan, tubuhnya juga normal, nggak pendek, nggak tinggi gitu. Nah, untuk pemeriksaan lab
antibody. Tergantung kita lihat antibodinya, kita lihat antigennya. Kalau lihat antibody itu kan produksinya ya, sehingga bukan langsung. Kalau ini kayak perlakuan, misalnya TSA, kita ingin tahu bagaimana program TSA ya, suntiklah TRH, TRH-nya di atasnya TSA. Suntik TRH, apakah TSA-nya muncul? Atau kalau kita ingin tahu FCN, ya udah suntik ya, ada gonadotropinnya, apakah FCN-nya muncul? Atau growth hormone ya, dengan stimulasi glukosa, itu nanti ada injeksi berapa cc ini, berapa mili, berapa menit, itu nanti spesialis. Kalau yang posterior tadi, apa yang posterior hormonnya? Oksitosis sama vasopressin atau ADH ya. Itu langsung imunosis. Imunosis itu sama seperti untuk pemeriksaan hormon secara umum yang lainnya. Atau individu tidak langsung dengan apa BDT. BDT ini misalnya pada kondisi insulinoma itu sering dilakukan BDT. Jadi lihat pembukaan plasmanya, maksudnya disuruh puasa dulu. Nah, apakah beratnya turun? Ya, apakah beratnya turun? Kalau beratnya turun maksimal 3%, dilihat apakah osmolaritasnya urin naik, apakah osmolaritasnya plasma turun, seperti itu. Nanti kaitannya untuk memastikan ke arah diabetes insipidus. Nanti ada itu amrulnya, itu juga untuk dokter umum bukan kompetensinya ya, karena sangat berbahaya kalau tidak diawasi oleh spesialis. Nah, sebelum masuk ke lab, ini wajib tahu dulu ya secara umum, karena untuk pemeriksaan hormon-hormon itu sangat dipengaruhi oleh fase preanalitik pasien. Kesalahan preanalitik itu hampir 75%. Ya, sehingga kalau nanti ke lab ada hasil pasien salah atau hasil pasien tidak sesuai klinisi, itu dipastikan dulu preanalitiknya bagaimana, puasanya, obatnya, aktivitasnya. Mungkin kayak hipertiroid itu jadi hipo, yang disalahkan labnya dari diulang sama. Jadi kira-kira kemungkinan apa? Terapi, mungkin ini karena terapinya, dia tuh kebanyakan obatnya lah istilahnya. Harusnya kalau hipertiroid kan jadi eutiroid, kalau ini jadi hipotiroid. Ini obatnya terlalu banyak, ya kan dikurangi aja obatnya sampai itu. Analitik ini yang ada di dalam lab. Di dalam lab itu sampel diterima kita, ya. Kemudian sampel itu diperiksa di dalam lab. Itu kesalahannya 5-30% kesalahannya. Jadi kalau di dalam lab itu sudah ada pemeriksaan yang otomatis, istilahnya Laboratory Information System. Itu kalau labnya canggih ya. Kalau Puskesda, Puskesmas itu ya. Kalau Puskesmas Solo sudah sih. Puskesmas Solo itu saya tanya sudah ada RKS. Nah, kalau yang post analytical ini itu hasil dari lab dibawa keluar. Keluar itu kemana? Ke dokter. Misalnya hasil sudah di print oleh dokter, dibawa ya. Tapi kan yang ngambil biasanya perawat di bangsal. Perawat itu saya memasukkan hasil ke berkas pasien. Kalau rekam mediknya masih manual ya. Jadi pernah nanya, dok ini kok kemarin nggak biasa gini reaktif, sekarang jadi NR non reaktif gitu. Terus saya minta coba nomor rekam medik, rekam medik dilihat. Bulan itu yang lama ternyata apa? Beda nomor rekam medik, sama-sama sutium. Jadi perawatnya tuh ngambil saja nama pasien sutium atau sutium, nah itu nama-nama yang hampir mirip ya. Tidak melihat nomor rekam medik.
mengambil hasil rawat jalan. Pasien mau operasi batu ginjal, kan pasti dicek dulu berapa sih kadar kreatinnya. Nah, dicek itu kreatin ternyata normal. Pasien langsung diterapi dengan apa? Operasi. 1 hari kemudian pasien meninggal. Padahal cuma batu dioperasi kok meninggal ya. Terus audit kematian. Ternyata sebabnya apa? Salah ambil hasil. Ya tadi salah sutium nggak melihat nomor rekam mediknya, diambilnya sutium yang normal. Ketawanya apa? Ketawanya waktu ditanyain nomor rekam medik yang beneran, itu hasilnya tinggi dan itu masih jelek. Jadi perawatnya salah ngambil hasil yang tinggi itu masih jelek, sama-sama rawat jalan. Nah, yang hasil yang masih jelek itu untuk pasien satunya belum ngambil. Coba kalau pasien satunya yang kreatin tinggi, kira-kira langsung masuk HJ, uji darah, iya nggak? Padahal tadi awalnya normal harusnya, tapi kan tertukar. Nah, yang tertukar tadi, yang dioperasi tadi meninggal. Jadi pernah juga kasus trombosit rendah. Trombosit rendah 20, langsung dianggap sakit apa? Demam berdarah, kebetulan ada panas ya. Terus tiba-tiba itu mondoknya pagi, sore langsung perawatnya diberitahu, wah maaf salah ikut, harusnya ini 200, nolnya hilang. Nah, pasien komplain ke rumah sakit, rumah sakitnya marah ke pasien. Kebetulan kenapa? Pasiennya masih ke sosmed. Terjadilah perang kata di sosmed. Rumah sakit menganggap pasien menjelek-jelekan nama rumah sakit. Pasien bawa netizen. Akhirnya apa? Seluruh Indonesia iuran waktu itu iuran 100 rupiah apa ya? Apa 1000 ya? Dalam sebelum COVID apa? Akhirnya netizen Indonesia ngumpulin uang berapa M gitu untuk bayari apa? Pengacara. Rumah sakitnya rumah sakitnya ambruk, langsung kolaps, mau tutup. Nah itulah hasil itu tercatat dan tidak bisa dimanipulasi. Makanya hati-hati. Hati-hatinya dalam hal apa? Ya kalau dokternya ada kesalahan lab, ya edukasinya yang benar. Jangan sampai pasien diujuk-ujuk disuruh komplain ke lab, udah komplain aja ke lab, jangan komplain. Labnya nggak becus ini, mana ada yang betul seperti itu. Nah itu kalau nanti jangan seperti itu ya. Harus komunikasi, kan ada WA, ada telepon aja orang lain. Mbak ini kok seperti ini, kenapa hasilnya? Diulang gitu misalnya. Dan yang untuk hormon ini dipengaruhi oleh ini diet, terapi, gender, kehamilan, olahraga, dehidrasi, banyak banget. Puasa, turniket, sunlight, matahari, lipemic disease, transport. Contohnya apa? Contohnya pemeriksaan hormon. Pemeriksaan hormon pasien minum KB, pil KB misalnya. Nanti hasil hormonnya akan naik turun. Atau pasien dengan gula, sakit gula, dan nanti dia bisa tinggi palsu, ya, karena ternyata pasiennya hari itu minum manis-manis atau malah rendah palsu. Harusnya dia nggak exercise, dia exercise sebelum 2 jam PP, jadi ada 2 jam dari salah contoh. Sehingga yang disarankan apa? Pemeriksaan terbaik itu jam 7 sampai jam 9 pagi. Sehingga kalau ada pemeriksaan datang jam 4 sore
5 sore, minta lipid, minta asam urat, atau hormon ya, kortisol misalnya, nggak bisa. Karena kortisol itu harus kortisol pagi hari. Karena nilai rujukan di lab itu sesuai dengan nilai rujukan pagi hari. Jadi kan kalau ada yang ngeyel ya, dokter mintanya, saya mau mintanya triglycerid sore hari, ya terserah, tapi hasilnya jangan dipakai. Karena untuk lipid ini harusnya dia pagi hari, nilai rujukannya untuk pagi hari. Terus nggak boleh aktivitas berat ya, makan minum biasa, urin juga biasa, serta transfusi ini penting. Transfusi itu ya paling nggak 6 jam lah. 6 jam setelah transfusi baru dicek HB atau post HD. Hemodialisis itu kadang terburu-buru tuh dicek kreatinnya. Pasien baru aja lepas HD, harusnya kan ditunggu dulu sampai organ tubuhnya ini seimbang kan. Itu karena terburu-buru mau pulang, perawatnya juga nggak mau nungguin, langsung ditinggal suruh periksa lab. Kreatinnya masih tinggi, awalnya 12, setelah HD 11. Komplain, lah kok kreatinnya masih tinggi? Ya kan HD-nya baru berjalan. Metodenya apa? Ya ini kalau patologi klinik seperti ini ya, kita yang dibahas itu banyak alat juga ya. Karena dengan melihat alatnya ini kita nanti bisa memastikan ini pemeriksaan endokrinnya bagus atau tidak, ada kontaminasi atau ada interferensi, cross reaksi atau tidak. Ada yang tidak berlabel, ada yang berlabel. Tidak berlabel ini contoh yang paling gampang, aglutinasi itu kayak golongan darah. Pernah kasus pemeriksaan golongan darah? Belum ya? Donor mungkin? Belum? Nah itu donor itu kan ditetes tuh, serum sama reagennya ditetes, goyang-goyang dilihat bola tanda, aglutinasi yang ada. Nah itu yang tidak berlabel, jadi langsung. Tapi kalau yang berlabel ini lebih canggih lagi, alat-alat besar itu biasanya berlabel. Ada yang dilabel fluoresen, radio, luminescent, enzim, chemiluminescent, atau fluoro. Nah, ada juga yang menggunakan antibody. Ada yang klasik, etotik, epitop, laminar atau velocity, ada yang berbasis molekul atau yang berbasis free hormone atau nucleic acid kayak NAD. Ini penting kita sampaikan apa? Karena nanti melihat hasil itu tergantung dari metode yang kita gunakan. Nanti kalau hasil hormonnya bingung, masuk ke patologi kliniknya ya. Karena kita juga melihat ini pasiennya menggunakan metode apa yang diperiksa, ini atau antibody. Harusnya ini ada analit itu serum apa yang kita periksa, misalnya ya PSH misalnya. Nah di dalam reagen ini ada antibody. Di dalam reagen, kalau dia terikat itu bisa juga jadi sumuran tabung-tabung itu sama kabel itu dia jilid. Antibody-nya itu sudah jilid di dalam tabung. Kemudian direaksikan, diintegrasi seperti itu ya, sehingga nempel antibody yang kita periksa nempel dengan analit sama ini labelnya yang kita akan lihat. Dia nanti berfluoresen misalnya, membedakan cahaya. Nah, ikatan ini nanti yang akan diperiksa. Tergantung, kalau memang habis itu dipecah lagi jadi free reagen, nanti yang diperiksa berapa sih yang dipecah ini, dari dicuci ya. Setelah terikat dicuci. Jadi misalnya bayangin ya di dalam ruangan ini ada antigen antibody, iketan saling berikat ya, gandingan lah, antigen gandingan sama antibody cowok cewek. Kemudian ada tsunami, shock gitu ya. Nah yang antibody itu cowoknya dia dilem sama lantai, antibody cowoknya jadi lantai, antigennya cewek, serum yang akan kita periksa gandengan.
ikatan sama cowok tadi, antibodi akan lepas, hilang di dalam air. Tuh, jadi itu prinsip imunosis seperti itu. Jadi harus ada reaksi antigen, antibodi. Nah ini nanti yang diperiksa. Antibodinya ini dia punya antenanya fluoresen, misalnya warna hijau atau fluoresensi cahaya yang rendah gitu. Ya, sehingga ini dihitung. Ada juga yang model kompetitif. Kalau kompetitif itu nanti ini antibodi itu lambangnya Y ya. Dicek dengan antigen, gabungin ya sama antigen. Nanti dia akan ikatan terikat ini. Kemudian ada juga yang free. Nah yang diperiksa kalau kompetitif itu nanti yang free-nya, namanya juga kondisi. Yang sudah terikat itu enggak dihitung, karena yang diperiksa ketarikannya. ELISA sama, tapi dia pakai enzim, ya. Jadi menggunakan enzim, di mana enzim ini nanti itu yang akan dibaca. Ada yang kompetitif tadi ya. Ada yang sandwich. Nah yang kompetitif itu contohnya pemeriksaan apa? Ada 3 ada 4. Yang sandwich contohnya apa? CLH. Sandwich itu kenapa menyebut sandwich itu karena kayak roti. Pernah makan sandwich ya? Roti kasih daging, kasih keju, kasih daging lagi, kasih roti. Nah itu namanya sandwich. Double. Ada double. Kalau enggak yang biasa, yang bukan sandwich. Sehingga di sini antigen sandwich itu dia bisa berikatan ini ada antibodi di fase solid, tambah antigen, tambah lagi antibodi, tambah substrat nanti agar bisa terbaca ya, akan terbentuk perubahan warna. Atau yang antibodi yang sandwichnya, jadi nanti antibodinya yang diikat dengan antigen, tambah lagi dengan antibodi dengan enzim, nanti akan terbentuk ikatan. Nah, setelah terbentuk ikatan ini dicuci dulu lagi untuk membuang sisa-sisa yang tidak terikat. Kalau epitop itu berdasarkan epitop yang ada di permukaan, ya, dilihat deteksinya, deteksi epitop yang ada di permukaan, kemudian diperiksa sinyalnya. Jadi nanti dia akan dipacu agar terbentuk sinyal. Sinyal ini nanti akan tangkap oleh fotodioda atau detektor ya, tergantung ya, terus diukur kadarnya. Ada juga kromatografi ini berdasarkan waktu retensi. Kalau waktu retensi itu misalnya di waktu 8 menit dia itu di HEAS, nanti dia di waktu 10 menit kortisol, itu sesuai menitnya. Kalau OECD itu contohnya pemeriksaan glukosa. Pemeriksaan glukosa ini di PEP-nya itu sudah diberi reagen di PEP-nya. Nanti ada spesimen analit yang kita periksa bintang, itu akan bereaksi dengan antibodi yang ada di dalam stripnya. Nanti ketika akan terbentuk warna, ada positif kontrol juga, sehingga kalau hasilnya valid ada 2 garis. Nah kalau spektrofotometri berdasarkan massa, ini harus ada gas. Jadi bisa juga lab itu ada gasnya atau apa untuk manasi serumnya. Jadi serumnya itu dipanasi, disemprot pakai gas, akan terbentuk partikel nitrat gitu ya. Nah partikelnya nanti akan dihitung oleh mass analyzer. Jadi banyak partikel yang ada di lab. Sehingga kalau ada hasil lab satu dengan lab lain, periksa hormon di lab ini, periksa hormon di lab sana, kita nggak bisa bandingin selama metodenya berbeda. Jadi harus hati-hati untuk menginterpretasikan hormon. Dan juga yang free hormon, yang bebas yang diperiksa. Nah ini contohnya ada spesimen, ini yang spesimen steroid yang kuning akan terikat ya, itu sama kuning terikat. Antibodinya ini yang diikat sama tadi lantai tadi. Misalnya itu bentuknya tabung gitu ya. Nah, antibodi itu yang dilem sama tabungnya. Dia akan terikat dengan antigen. Antigen yang sudah terikat dengan steroid. Setelah itu diberi label.
labelnya akan mengikat yang tidak ada ikatan dengan steroidnya. Ini yang nanti disebut free hormone assay sign. Sehingga akan terdeteksi, yang dideteksi yang merah ini akan terbalik. Kalau merahnya buahnya, tadi deteksinya merah, berarti kadar hormonnya sedikit. Tahu ya, inverse balikannya. Nah, kalau yang metode yang lain ini juga banyak analog, label analog, antigen atau antibody. Kalau radioisotop ini yang sering di radiologi, ini zaman dulu ya. Pemeriksaan lab itu menggunakan radioisotop. Zaman dulu itu generasi 1. Terus ada limbah. Nah, limbahnya ini yang susah. Lab harus punya limbah sampah, dan itu sangat karsinogenik. Sehingga lab yang menggunakan radioisotop ini sudah tidak dipakai lagi. Sehingga kalau nanti ada tawaran ya, ada tawaran dari reagen, vendor, atau mungkin ada sekolah. Kebetulan sekolah lamanya ini masih menggunakan radioisotop karena dia bukan pelayanan. Misalnya dia lab yang enggak untuk pelayanan, nggak mungkin beli alat. Alatnya adanya yaitu misalnya lab bagian ya. Soalnya ini pernah terjadi. Ada di lab bagian, bukan labnya pusat ya. Misalnya lab bagian kemisi lah, saya nggak mau menyebut namanya ya. Tapi dia beli alat. Alatnya generasi 1. Nah, BPJS residen sekolah lah di sekolah tersebut, di universitas tersebut. Karena di bagian tersebut tidak untuk pelayanan, ya alatnya itu aja dari dulu kala jadi bisa bersibah-sibah sampai sekarang. Sehingga pada saat lulus residennya itu minta ke rumah sakit alatnya ya radioisotop ini. Padahal di lab besar kita, lab pusat itu sudah pakai generasi 3, generasi 4 yang aman dari limbah radioisotop, yang waktu pemeriksaannya cepat, cara aplikasinya cepat, sudah workflow-nya itu juga sudah misalnya bisa 1000 pasien 1 jam. Kalau yang dulu mungkin 1 pasien 1 jam dulu. Nah, itu salah satu contoh bahwa menjadi dokter itu harus update teknologi, jangan sampai ketinggalan ya. Dan ini ada juga interpretasi yang terkait hormon. Jadi misalnya ini kembali ya tadi ya, mungkin gambarnya ini jelas ya. Ini yang Y ini antibody. Yang kita periksa yang warna hijau. Yang ada di dalam data itu warna hijau. Nah, yang dideteksi oleh alat yang ada label. Jadi antigennya itu dilabeli merah-merah ini. Terus kan berikatan nih tadi yang cowok sama cewek berikatan. Tapi ada juga yang berbeda yang berikatan. Sehingga kalau nanti diperiksa jumlah labelnya ini sedikit, berarti kadar hormon di dalam tubuh itu lebih besar atau sedikit? Besar, karena kan ini kebalikannya. Yang kita cari kan yang warna hijau, yang dideteksi alat yang warna merah. Sehingga kalau jumlah di alat ini kecilnya berarti cuma 2. Berarti hormon di dalam tubuh kadarnya tinggi. Karena yang diperiksa hijaunya, tapi yang berpendar misalnya fluoresen yang warna merah. Jadi kebalikannya. Ini misalnya kompetisi. Ada juga yang tidak kompetisi. Kalau tidak kompetisi ini sandwich kayak roti tadi. Dia antibodinya 2 kali. Jadi ini antibodi tadi yang sudah nempel di lantai, ketambahan sama analit serum yang kita periksa. Kemudian agar terbentuk ikatan antibodi, antigen, antibodi berlabel, tambahin lagi antibodi namanya disebut sandwich ya, ada 2 daging ya, 2 antibodi. Nah, kemudian dicuci. Setelah dicuci yang lain-lainnya ini hilang. Nah, ini yang disebut non-competitive. Jadi kalau yang diperiksa labelnya banyak, kadarnya juga banyak. Mudah enggak? Mudah atau plus? Susah? Ya, nanti kalau
minat alat ya. Kalau dilihat itu memang kita bahasanya alat ya, nggak bahas fisik. Kemudian hati-hati kalau saya pasien minum vitamin B7 itu bisa menyebabkan negatif palsu kalau pakai yang non kompetitif atau kalau pakai kompetitif positif palsu. Sehingga kadang kita periksa hormon, misalnya ya, kok kadar estradionnya tinggi, periksa di lab lain, kok kadarnya normal, beda metode. Ya boleh-boleh aja. Makanya kalau ada perbedaan metode ini konsul ke dokter labnya, dokter patologi kliniknya. Tapi ini kenapa? Nanti ya semoga aja dokter PK-nya juga bisa menerangkan ya, karena itu susah banget. Atau reaksi silang dengan hormon steroid dan minum steroid, dia bisa positif palsu kalau pakai kompetitif. Sehingga nanti sarannya apa? Pakai metode baku mas ACMC. Ini alatnya mahal ACMC. Kalau yang vitamin B7 ya stop. Nah sekarang vitamin B7 itu banyak untuk kecantikan. Makanya ya kira-kira ditanya pakai suntik-suntikan atau perawatan wajah vitamin itu nanti kalau periksa hormon hati-hati. Bisa jadi akhirnya kacau. Atau metode analog yang sama, misalnya dia punya penyakit disautoimunnya, hipertiroksinemia familial, ya nanti dia tiroksinya tinggi. Tiroksinya sih seolah ada gangguan tiroid. Kok ini enggak ada medisnya kok hipertiroid ya? Atau bisa ada sebenarnya normal. Atau intervensi yang lainnya, ini kaitannya soal hormon yang lain. Soalnya pemeriksaan BKHCG, hormon BKHCG untuk kehamilan. Kadang ada hasilnya hamil palsu. Ini juga sering pasien komplain ya. Kok saya hamil palsu? Ini kita sampai seberapa? 14. Ternyata pasiennya di USG nggak hamil. Berapa kali terjadi? Kemungkinan itu tingginya hormon LH. Jadi hormon LH itu di dalam alat itu mirip molekulnya dengan BKHCG. Kadang hasilnya dianggap BKHCG-nya tinggi. Pakai tes urin itu kadang positif hamil. Kadang enggak, makanya hati-hati. Kalau ada pasien masih perawan, kemudian belum menikah, belum punya pacar, gak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba tesnya positif, ya beritahu ada intervensi hormon yang lain. Karena kalau misalnya itu gak ada yang 100% benar. Satu-satunya yang benar apa? Tuhan. Ya pasti. Hasil lab itu 95% kayak kamu ya. 95% benar, 5% salah. Ya, jadi pastikan yang 5% ini bikin tadi berarti. Nih ada juga yang high dose group effect. Contohnya pada pasien dengan misalnya hamil anggur, tahu? Hamil anggur itu juga kadang itu harusnya kan tinggi tuh BKHCG-nya, namanya juga hamil anggur, tapi dia malah negatif karena dia terlalu jenuh. Sehingga kalau tahu kita pasien ini hamil anggur, dari awal kita dilusi, sehingga saat diperiksa tuh tinggi ribuan gitu. Tapi kalau dia langsung diperiksa aja, dia nanti negatif. Dokternya bingung. Jadi yang paham siapa? Yang paham kita, dokter PK-nya. Cuma nanti kalau dia jadi dokter nanya, nggak mungkin ini dok, coba deh dilusi, wah itu ini pinter
ada course mungkin gitu ya. Nah, tapi kayaknya positif palsu. Setelah diperiksa di lab lain, coba periksa lab lain dengan metode beda, alat beda, reagen beda, normal. Ya, kalau memang tricky banget. Atau batu-bata, makanya kenapa kalau pasien minum obat itu ya kalau periksa lab di stop dulu lah. Sudah tahu besok mau cek narkoba, hari ini minum obat batuk, misalnya antibiotik, misalnya yang lain gitu. Kalau mau periksa untuk MCU ya stop dulu obatnya. Kalau hasilnya positif ya jangan komplain. Karena ada intervensi tidak cuma narkoba, semua pemeriksaan bisa ada intervensi obat. Nah yang perlu validasi ini kita ya di dalam lab ya. Di dalam lab kita melakukan validasi, QC setiap hari, kontrol. Kalau imun itu sebulan sekali ya mahal. Divisi rutin, jadi valid. Ya. Sehingga kalau ada hal yang nggak sesuai, pastikan ini bukan karena tadi misalnya pasien tadi. Setelah nilai rujukan ini tergantung dari siklus men misalnya. Dia periksa hormon masih muda, masih men. Wah, naik turun, hari ini tinggi, besok 2 hari lagi rendah, besok 2 hari lagi tinggi. Dokternya komplainnya kuat. Labnya nggak becus. Kira-kira saya nggak becus ya sih? Ya dokternya yang baca. Iya kan? Karena sudah ada nilai rujukan untuk sesuai siklus men-nya. Seperti LH, dia di masa ovulasi dia tinggi, 2 hari lagi sudah nggak ovulasi rendah. Itu belum betul. Atau IBB ini juga naik turun. Atau ini apa ini juga ada kortisol, macam-macam ini. Kadar normal ini ada normalnya. Sehingga nanti nilai rujukannya tolong dilihat lagi. Karena kalau lab yang sederhana itu nilai rujukannya nggak ada sesuai umur, nggak ada sesuai jenis kelamin. Tapi kalau hormon, saya yakin sudah dilakukan nilai rujukan yang besar, jadi sudah disesuaikan dalam umur jenis kelamin. Nggak akan miss terlalu jauh. Nah, FSH ini ada nilai rujukannya sendiri ya. Sepertinya sih kalau mau dihafalkan susah ya, saya nggak akan terlalu rumit. Karena nanti beda lab, hasilnya beda rujukan. Jadi FSH pada wanita itu kan untuk memacu folikel, sehingga pada wanita masih subur itu nanti kadar FSH-nya bisa rendah. Ini kalau pada wanita muda lebih rendah. Ya, tapi kalau nanti baru menopause tinggi lagi, tinggi lagi. Ya, ini juga harus hati-hati untuk pemastiannya. Atau FSH berdasarkan siklus men. Nah, kalau kita lihat berdasarkan siklus men ini paling tinggi di mid cycle ini. FSH-nya naik. FSH-nya ini yang warna merah ya. Jadi kalau ovulasi itu yang naik FSH, LH gitu, estradiol. Kalau yang sudah fase luteal, mens itu profesor lebih naik, yang lainnya turun. LH juga, LH itu kan membentuk sekresi progesteron. Dia memacu juga selektivitas untuk sintesis dan sekresi testosteron. Balik lagi ke gambar tadi ya, FSH, LH. Wanita estradiol, laki-laki testosteron gitu ya. Ini juga sama, dia tinggi di mid cycle pada saat mens ovulasi, pada saat siklus ovulasi maksudnya. Siklus menstruasi di sini di siklus ovulasi mid cycle paling tinggi. Ada juga pada PCOS. Pada PCOS itu juga bisa tinggi rasio antara LH FSH. Hati-hati, polikistik ovarium syndrome. Jadi sindrom di mana ovariumnya itu banyak kista, seringnya infertil, ya, infertil nggak punya anak karena banyak kista.
ambil 20 menit, ambil 20 menit, ambil. Mau nggak? 1 jam diambil 3 kali. Ya. Kalau yang wanita penyakit anoreksia atau insufisiensi, kalau naik amenorrhea primer, menopause, dia nggak punya anak ya, namanya itu akan naik. Kalau pria secondary hypothyroidism naik pada kondisi apa? Sertoli, Taylor, Klinefelter syndrome, kegagalan testis primer. Ini juga apa? Dihafalkan kok aja ya, itu juga susah ya, bisa hafalnya. Kalau prolaktin itu mirip GH. Jadi kalau ada berarti dia naik. Tetap saya mau utamakan GH dulu. Terus sambil dia bisa naik prolaktin karena untuk persiapan menyusui. Tapi kalau sudah nggak menyusui, kadarnya bisa normal 2-3 minggu. Ada juga tumor. Jadi ada istilahnya tumor adenoma sekreting ya, bisa sampai lebih dari 200 untuk yang sekresi prolaktin. Makanya misalnya pada cowok ada pembesaran payudara atau pada cewek nggak menyusui kok keluar susu ibunya, mungkin dia ada prolaktinoma, ada tumor adenoma, dia mensekresi prolaktin. Atau estron ini ada, jadi ketemu rangka dan estron itu ada E1, E2, E3. Tapi yang paling sering diperiksa itu E2, estradiol. Ya. Kalau pada pria itu obesitas meningkatkan estrogen, makanya kalau pada cowok itu kan gemuk itu cenderung ada payudaranya. Pernah lihat cowok gemuk? Cowok gemuk kalau Jawa itu dodotan gitu. Tahu dodotan? Nikah itu dodotan. Dodotan itu nggak pakai baju ya. Kalau Jawa itu kalau gemuk itu kan kelihatan kalau ada kayak payudaranya. Itu karena estrogennya tinggi. Kalau wanita kanker, obesitas juga ada. Kanker itu juga kok tinggi ya. Estrogennya yang mungkin ada kanker ya, atau orang obes bisa juga. Nah ini yang estradiol yang sering diperiksa. Jadi kenapa kita periksa estradiol? Karena dia relatif konstan ya, waktu-waktunya sudah lebih tinggi. Dan sering untuk pemeriksaan misalnya infertilitas, pubertas dini, amenorrhea, kita seringnya estradiol juga. Kita nggak pernah cek satu ya. Ini juga ada paling tidak kadarnya di periovulatory. Kemudian E3 itu untuk ada enggak misalnya ujian genetik. Mungkin ada pasien kalsium defisiensi. Ya, tapi saya rasa kita bisa progesteron itu untuk apa? Ya ada memantau ovulasi. Tahu nggak ini pas ovulasi atau tidak? Progesteron itu setelah ovulasi. Ada memantau terapi efektif induksi ovulasi. Misalnya pasien nggak punya anak, pemeriksaannya pakai bayi tabung. Kan mestinya dia apakah pas setelah masa ovulasi jadinya progesteron. Kalau sekarang progesteronnya tinggi. Kalau hamil itu kan ya. Kalau N itu kan LHFS juga yang ovulasi. Setelah itu turun, estrogen juga turun. Tapi progesteron naik, makanya itu jadi M, menstruasi. Pas progesteron turun, menstruasi. Nah kalau terjadi kehamilan, progesteron itu tetap terus tinggi terus mempertahankan kehamilan. Jadi bisa untuk evaluasi apakah anak putus atau tidak. Kemudian pemeriksaannya ini ada ya. Terus testosteron. Kalau
wanita bisa juga ada tumor. Hati-hati, walaupun testosteron ini seringnya untuk laki-laki ya, tapi bisa juga untuk mendeteksi tumor. Tapi memang sebenarnya nggak terlalu spesifik sih. Kalau tumor ya PA atau di anatomi. Kemudian BKHCG bisa juga untuk screening Down syndrome. Misalnya ingin tahu nih anakku Down syndrome atau enggak, dicek aja AFP, SRIO, BKHCG. Kan nggak mungkin ya diliburkan juga nggak mungkin juga ya. Kasihan ya. Udah 8 bulan dicek sebenarnya Down syndrome. Tapi intinya apa? BKHCG tidak untuk kehamilan. Misalnya saya hamil bulan keberapa dok? Bapak sudah ada rujukannya untuk kehamilan. Tapi tidak untuk ya mungkin kamu hamil fase 2, ketiga kehamilan. Misalnya hamil 10, hamil 2 sudah hasilnya tinggi enggak? Atau kita mau connection juga enggak juga. Cuma nanti setelah biasanya kalau memang kita cek PP test hasilnya positif, USG-nya negatif gitu ya, kita akan larinya ke BKHCG. Tinggi enggak sih? Karena kalau ada kan hasilnya minggu ketiga dia naik ini 5,8 sampai 1,2 hasilnya. Nah kalau BKHCG-nya enggak tinggi, ya berarti memang enggak hamil gitu. Terus bisa juga untuk deteksi tumor. Jadi kalau tumor yang non proliferasi ini bisa sampai 10 sampai 20 ribu adenocarcinoma, adenocarcinoma gitu. Tinggi banget itu. Kalau yang normal frekuensinya paling 400, 200 ya, tergantung sih. Tapi kalau yang non proliferasi bisa juga lebih dari 10 ribu sampai 20 ribu. Ya nggak setinggi ini sih, nggak setinggi kalian normal. Ini harus dipastikan. USG bisa, PA juga bisa. Kemudian ada juga tumor yang lain, ada massa pituitary, massa prolaktin, akromegali, asilea. Jadi adenoma itu tumor di hipofise, tapi tergantung dia sekresinya apa, sekresi asilea kah, kortisol kah, sekresi DSH kah, atau sekresi glucocorticoid seperti itu. Nanti kelainannya jadi di sini akromegali kalau pH-nya tinggi, hipogonadisme galaktorea kalau prolaktinnya tinggi, hipotiroid kalau ASN-nya tinggi, kasinosis kalau acidemia tinggi. Ya ini penyebabnya cuma satu tumor. Pernah ada pasien dengan akromegali, ya di screening CT scan di kepala ternyata tumornya itu cuma 0,1 cm, cuma 1 mm. Tumornya cuma 1 mm. Bayangin 1 mm itu tipis apa sih? Tipis banget ya. Sampai nggak bisa dioperasi. Otaknya sebesar ini kita operasi hanya untuk mencari tumor yang 1 mm. Worth it nggak buka otak? Belum pernah lihat ya operasi otak ya, kalau operasi kemati itu digaji pakai burnya yang besi yang muter dan gitu nanti bolong kayak agak kelapa persis, agak kelapa ini dikerok ya, diambil set otaknya itu terus berdiri itu cuma ngambil 1 mili, worth it nggak? Akhirnya apa diminta, sehingga terapinya apa? Ya terapinya anti GH, GH-nya diturunkan dengan apa ya, diberi anti GH, ada itu obatnya. Jadi dia nggak pakai gigantis. Tergantung lokasinya juga, lokasinya di belakang itu masuk ya otak itu bau-bau. Jadi bau-bau diiris otaknya. Ini juga sama ya, ada lima tadi ya. Sehingga untuk memastikan pasien ini ada kelainan hormon, dicek aja. Kalau adenoma gonadal drop yang kelainan apa?
bulan. Sehingga kalau udah pubertasnya selesai 21 tahun dia berhenti. Ya, makanya kalau ada tumor, ada tumor di usia dewasa, dia nggak tumbuh ke atas, tapi tumbuh ke samping. Jadi kalau jadi itu, kalau anak-anak ya ada tumor yang segera tinggi, kan dia mungkin begini. Jari itu ada di bawah paha, jari itu sepaha ya. Kalau yang akromegaly itu jarinya bisa sampai ke bawah lutut panjang. Tapi kalau tumornya ini udah dewasa, dia menyamping sehingga jarinya itu menurutkan ke samping menjadi jari sosis. Budi-budi gitu ya, jari sosis. Nah ini yang normal, ini yang akromegaly. Dia besar semua, ini yang tangannya jadi panjang, kakinya panjang. Makanya orang kalau main basket, main volley, yang tinggi-tinggi bisa 2 meter itu ya sakit kuncinya ya. Kayak akromegaly, ya kan? Ada untungnya sih. Yang lainnya harus lompat, dia tuh cuma ambil bolanya, masukkan aja belum gitu. Dan apakah nanti di operasi atau tidak? Ada alatnya. Kemudian penyebab akromegaly ini banyak banget ya. Akromegaly itu produksi hormon PHK, prolaktina atau prolaktin ini juga spesialis. Prolaktinoma ini kalau pada klinisnya bisa kejang, hidrocephalus, Korea. Jadi ada gangguan mata gitu ya, karena dia di otak dan hipofise tadi yang sebesar jantung air, sehingga kalau ada tumor kemana-mana. Sehingga kalau untuk prolaktinoma mau diapain? Mau dioperasi, dikasih dosisnya. Nah itu tergantung dari pemeriksaan lab yang sangat kuat ya, dan diberi dopamin agonis, diberi titrasi, dipastikan efek terapinya. Kemudian steroid, dengan steroid ini macam-macam namanya ya. Dimana kalau kasih disease itu istilahnya pasien yang jadi gemuk, mendadak gemuk. Contohnya kalau yang Prednison, asma, itu nanti pipinya tuh cabi-cabi kayak Pak Paul. Itu kasih disease itu. Strie, ya strie itu ada kayak garis-garis. Kemudian Pak Wilhelm, ya. Pundak ya, pundaknya itu jadi kayak pundak bakul itu bisa ganteng. Terus jadi kortisolnya naik, bisa primer, bisa sekunder. Primer itu misalnya tumor kayak tadi adenoma, sebenarnya kortisol atau terapi obat-obatan. Makanya kalau pasien SLE diberi obat prednison, kemudian kasing gitu ya, nah itu hati-hati, mungkin obatnya itu kalau banyak arsitin. Jadi steroidogenesis ini sampai kuliah, sampai mau spesialis ini sering keluar ini ada mineral kortikoid, glukokortikoid, androgen, nanti akan membentuk apa? DHA, aldosteron, feninolon, sering diulang-ulang nanti defisiensinya. Pemeriksaannya kalau 17 OHP untuk defisiensi untuk memastikan defisiensi adrenal. Adakah CAH atau medical adrenal hiperplasia itu 17 OHP. Terus nanti konfirmasinya dicek 21 direksi kortisol dan kortisol itu ada hasilnya. Ini juga subspesialis onkologi. Nah, mau dioperasi, mau enggak, langsung aja ke klinisi ya. Kalau kenapa ini saya juga mau. Atau defisiensi glukokortikoid, misalnya ada autoimmune disease
Jadi kalau insufisensi adrenal itu pada bayi baru lahir itu namanya CAH, congenital adrenal hyperplasia. Itu kalau laki-laki dia meninggal karena GA, apalagi yang short posting ya, yang tipe short posting sampai dehidrasi berat ya. Kalau pada wanita bayi itu munculnya ambigu genital. Jadi alat kelaminnya itu ini cowok apa cewek? Ada vaginanya tapi kok ada penisnya. Ya, orang tuanya pengen cowok, dipakai ilah bahasa Jawa. Nanti besar ternyata lu cewek gitu. Karena sebenarnya ambigu genital itu hanya menyerang pada anak cewek-cewek. Makanya kalau ada bayi lahir ambigu genital, klitorisnya besar kayak penis, mestinya ini cewek dulu, bukan cewek dulu. Karena kalau laki-laki itu dia nggak ambigu genital. Kalau laki-laki penisnya tetap jadi penis. Tapi nanti usia TK dulu dia meninggalnya lagi. Kejadian ini pernah terjadi. Anak dengan cewek lahir dengan ambigu genital. Kemudian dokter anaknya nanyain riwayat saudaranya adakah yang ambigu genital juga? Nggak ada. Terus ditanyain dia kakak cowoknya gimana? 3 meninggal semua dengan GA. Jadi kemungkinan satu keluarga itu dia insufisensi adrenal dengan congenital adrenal hyperplasia. Nah ini yang tahun depan dari Kemenkes akan melakukan screening ke semua bayi baru lahir. Selama ini ibu dari congenital, itu tambah lagi CAH dan CCSVD defisiensi oleh Kemenkes program ini rencana 2022 di launching. Kalau yang berat udah lama ya, kira congenital itu sudah sejak tahun 1999. Ini penyebabnya autoimun atau sekunder banyak ini. Oke, jadi pemeriksaan lebih penting perhatikan klinis jika nggak sesuai ke peranalitikkan. Karena mengimunisasi ini mengalami itu ada pertanyaan? Udah? Jelas? Pusing? Misalnya bisa ketemu lagi kalau pas koas stase integrasi di lab Wajib ya. Itu ya dek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.